Halo, berjumpa lagi di channel Math Squad. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bab aljabar khusus untuk seri Olimpiade, di mana pada video sebelumnya kita belajar mengenai sifat-sifat perpangkatan, kemudian rumus-rumus perpangkatan aljabar, ya, kemudian juga pemfaktoran aljabar, dan kita mendalami semua rumus-rumus ini, ya. Sekali lagi, untuk Olimpiade sebaiknya dihafal, namun untuk lebih jelasnya supaya kalian juga terlatih untuk menguraikan, maka harus didalami satu-satu, ya, didalami betul-betul rumus-rumus ini dari mana dapatnya rumus-rumus tersebut, ya. Jadi jangan cuma asal menghafal saja, ya. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat sifat-sifat logaritma, ya. Mungkin kalian sudah di SMA, ya, sudah belajar mengenai sifat-sifat logaritma, tapi tidak apa-apa. Di sini saya akan ulang kembali mengenai sifat-sifat logaritma, dan tentunya jangan tidak menghafal saja, tapi mencerna baik-baik bagaimana rumus ini bekerja, karena sebenarnya rumus ini tidak seluruhnya harus dihafal, ya, cuma bisa diturunkan saja sehingga kita tidak perlu lagi banyak menghafal, ya. Nah, seperti ini adalah sifat-sifat logaritma yang sudah kalian temukan, ya, di SMA. Kita lihat satu-satu, ya. Sifat yang pertama adalah A log B kali C itu sama dengan A log B tambah A log C, ya. Ya, jadi ini sudah rumus umum. Misalkan 2 log 3 kali 2, maka ini bisa dipecah jadi 2 log 3 tambah 2 log 2, gitu, ya. 2 log 2 itu sama dengan 1, gitu. Nah, kita lanjut ke yang sifat kedua, yaitu A log B per C, ya. Kalau dia bagi maka dia dikurang. Nah, sama kayak ini, ya. Kalau dia 2 log 8 per 2, maka bisa dipecah jadi 2 log 8 dikurang 2 log 2, ya. Kita tahu bersama 2 log 8 itu 3, 2 log 2 1, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2, ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, log itu sebenarnya adalah gampangnya seperti ini. Kalau dia 2 log 8 seperti tadi, ya, 2 log 8, maka kita memberikan kata-kata yang bagus supaya nanti bisa dipahami, ya. Kadang-kadang kalian bingung apa itu log, ya. Sekarang gini cara penyebutannya. Kalau 2 log 8 itu tuliskan saja 2 pangkat, ya, 2 pangkat berapa sama dengan 8. Nah, ini lebih asik kan, lebih lebih mudah dicerna, ya. Kalau 2 log 8 itu kata-katakan saja 2 pangkat berapa sama dengan 8, berarti sama dengan 3, itu, ya. Nah, meskipun nanti bisa diuraikan juga, ya, tapi supaya lebih gampang kalian mengingat, 2 log 8 itu berarti 2 pangkat berapa sama dengan 8, langsung bisa dijawab 3, ya. Oke, kita lanjut ke persamaan berikutnya yang ketiga ini. A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N A log B, gitu, ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya 3A ini 3B, ya. A log B pangkat M itu sama dengan M dikali log B, A log B, ya. Jadi sebenarnya cukup ini saja, ini saya tandakan saja, ya. Cukup ini saja, kemudian ini, kemudian ini sebenarnya juga, ya, ini, dan mana lagi, ya, mungkin ini, ya. Nah, sebenarnya cukup ini saja yang kalian hafal, itu sebenarnya sudah bisa menurunkan semua rumus ini, ya. Jadi contoh seperti ini, ya, kita hafalnya ini A log B pangkat M itu sama dengan M nya pangkatnya dipindahkan ke depan jadi kali, kan, M kali A log B. Contohnya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Ini 2 log 8, ya. Ini kan sama dengan 2 log 2 pangkat
3 kan, betul ya. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3, 3-nya bisa maju ke depan, jadinya berapa? Jadi 3 kali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena ingat yang tadi ya, 2 pangkat berapa sama dengan 2? Ya 1. Gitu ya. Maka di sini jadinya 3 kali 1 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, terus apa hubungannya dengan yang di atas ini? Ya, ada hubungannya. Kalau di atas ini kan A pangkat M log B pangkat M, maka sebenarnya bisa diuraikan juga ya. Tapi kita butuh rumus yang lain ya untuk menurunkan yang ini. Nah, kita coba yang ini ya, yang 4A ini. A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi misalkan ini lagi ya, 2 log 8. 2 log 8 itu bisa saya tuliskan jadi log 8 per log 2 gitu ya. Nah, ini bisa dituliskan lagi, log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, log 2 pangkat 3 per log 2 sama dengan 3-nya pindah ke depan kan, jadi 3 log 2 per log 2. Nah, bisa juga kayak gini ya. Nah, ini bisa habis sama dengan 3 gitu. Sudah paham ya semua ya. Nah, terus yang bagaimana yang selanjutnya? Nah, ini kan bisa diturunkan semua ini. Contoh apalagi mana ya yang bisa diturunkan yang gampang ya diturunkan. Nah, contoh yang ini ya, ini bisa kita turunkan juga dari mana? Dari persamaan yang tadi yang di atas ini. Jadi misalkan lagi nih 2 log 3 aja dulu ya, 2 log 3. 2 log 3 ya, itu bisa saya tuliskan log 3 per log 2, atau bisa juga 1 per log 2 per log 3. Ini ya. Karena ini pindah ke bawah kan, bisa. Maka log 2 per log 3 kita kembalikan fungsinya, maka dia akan jadi 1 per 3 log 2. Nah, gitu. Makanya A log B itu bisa dituliskan seper B log A gitu. Ya, jadi semua bisa diturunkan juga. Apalagi yang bisa diturunkan? Contoh yang mana lagi? Contoh yang ini lagi ya, nomor 5 ini bisa diturunkan juga. Tidak perlu dihafal ya. A log B katanya, A log B itu sama dengan A log B kali B log C itu katanya sama dengan A log C, ini tinggal di A log C gitu ya. Tapi kalau menghafalkan ya kadang-kadang lupa juga. Nah, ini bisa menggunakan rumus yang di atas lagi. A log B itu kan sama dengan ini ya, A log B itu sama dengan log B per log A kali B log C itu berarti log C per log B. Ya, kita kembali ke rumus awal tadi. Nah, log B nya bisa kita matiin, jadi log C per log A. Nah, gitu ya. Maka ya kita kembalikan lagi seperti yang sebelumnya ya. Mana ini ya, berarti bukan ya, mana tadi itu ini. Jadi A log C gitu. Nah, samakan dengan yang ini tuh. Jadi cukup beberapa saja yang kalian hafal, sebenarnya semua bisa diturunkan. Coba yang mana lagi? Ya, ini juga bisa ya. Ini boleh juga yang ini ya. Bagaimana Pak kalau A pangkat N log B
itu sama dengan 1/n A log B. Nah ini bisa kita turunkan juga, jadi log B ya, log B per log A pangkat n, gitu ya. N nya bisa maju ke depan, tadi kan sesuai rumus kan, berarti log B per n dikali log A. Nah, jadi ini jadi 1/n ya, 1/n dikali log B per log A itu sama dengan A log B. Nah, gitu. Maka muncullah persamaan 3C ini. Sama juga dengan yang ini ya, sama juga. Ya, ini bisa diturunkan. Ya, nantilah kalian menurunkan sisanya ya, yang mana. Jadi tugas kalian nanti ya coba turunkan yang ini, turunkan yang ini, dan yang ini. Nah, kalau ini sebenarnya gampang juga ya. Kenapa? Karena seperti tadi, misalkan ini kita anggap X, A log B ini ya, kita anggap X, berarti kan sama dengan A pangkat X sama dengan B. Berarti ya bisa kita tuliskan A log B, gitu ya, A log B, karena A pangkat berapa sama dengan B, A pangkat berapa sama dengan B. Ya kalau A log B harusnya sama dengan A log B juga kan. Nah gitu, selesai permasalahan. Ya oke lah, ini udah terjawab ya. Nah, nanti coba kalian turunkan sendiri bagaimana yang ini dan yang ini, gitu. Oke, nah, sekarang kita lihat contoh basic soalnya seperti apa. Nah basic soal ya kadang-kadang juga muncul di olimpiade ya, tapi olimpiade yang belum ini ya, masih kompetisi biasa, biasanya muncul juga ya. Kita lihat soal-soal basic untuk logaritma itu seperti apa. Nah kayak gini, diketahui 5 log 4 sama dengan M. Bentuk 25 log 20 dapat dinyatakan dalam M adalah, nah kita pilih jawaban ini ya, A, B, C, D atau E. Nah, berarti ya kita membuatnya menurut sifat-sifat yang tadi ya, kita buat menurut sifat-sifat yang ini. Nah kalau gitu 5 log 4 sama dengan M berapakah? 25 log 20. Nah kita jabarkan dulu. Log 25 log 20 bisa saya tuliskan log 20 per log 25 gitu. Oke. Nah sekarang log 20 itu bisa saya tuliskan supaya ada ya, kita harus ada unsur 4 dan 5-nya ya, karena kan ada 5 ada 4, kalau beda-beda berarti jangan ya. Ini bisa saya tuliskan dong, berarti log 20 itu kan sama dengan log 4 kali 5 gitu ya. Per log 25 itu kan sama dengan log 5 pangkat 2 gitu ya. Nah berarti kalau log 4 kali 5 kita bisa pecahkan, jadi kalau dia kali jadi tambah kan, log 4 ditambah log 5 per, nah ini berarti kan 2 log 5 kan, 2 log 5, 2 kali log 5. Nah supaya dia muncul bisa muncul seperti ini, boleh dong saya kasih di sini 4 semua, di sini 4, di sini 4, di sini 4 juga. Bapak kenapa 4? Ya yang jelas boleh 4 boleh 5 juga. Kenapa boleh? Karena kita harus menggunakan yang ini atau ini, jangan gunakan yang misalkan 7, enggak boleh ya, supaya nanti enggak repot kerjanya. Nah, terus kenapa pilih 4? Kenapa ditambah semua 4 di sini? Apakah boleh? Boleh. Karena ini semua kita bagi dengan log 4 sebenarnya. Jadi log 4 itu awalnya kan gini, log 4
ditambah log 5 kan gitu, per 4 log 5 2 log 5. Nah ini semua saya bagi 4, saya bagi log 4, boleh dong. Ini saya bagi log 4, ini saya bagi log 4 semua, ini juga saya bagi log 4 gitu ya. Karena log 4 dengan log 4 kan habis, jadi tidak mengubah soal. Saya manipulasi, saya bagi log 4 semua, log 4. Akibatnya apa? Kalau saya bagi log 4 ini, 4-nya bisa naik ke sini kan. Makanya akibatnya apa? Timbul seperti ini. 4 log 4. Di sini juga bagi log 4 semua, berarti di sini jadi 4 log 5. Ingat tadi log B per log A itu sama dengan A log B. Ya, jadi ini kalau saya bagi log 4 semua, 4-nya naik ke sini kan. 4 log 4. Di sini juga jadi 4 log 5, di sini jadi 4 log 5 juga. Nah, kalau gitu 4 log 4 berapa? Ingat, 4 dipangkat berapa sama dengan 4? 1, berarti 4 log 4 ini 1. Ditambah 4 log 5 berapa? Dari sini kan. Nah, berarti ini kita balik saja. Nah, kalau 5 log 4 sama dengan M, berarti kan ini bisa saya tulis log 4 per log 5 itu sama dengan M. Ya, berarti kalau 4 log 5 kan log 5 per log 4, berarti log 5 per log 4 itu ya tinggal dibalik saja, tadinya M jadi seper M. Ya, jadi ya sama dengan seper M. Jadi kita tulis sini seper M. Nah, gitu ya. Per 2 kali 4 log 5 tadi berapa? Nah, ini seper M juga. Nah, gitu ya. Tapi nggak ada di jawaban. Oh, bisa saja. Nah, ini kita sedikit manipulasi ya soalnya. Berarti kalau tidak ada M di bawah, supaya M-nya di bawah hilang, ya kita kali dengan M per M kan gitu ya. Kita kali M per M. Kalau M-nya kita kalikan ini jadi M ditambah 1, karena seper M dikali M ya 1, M tambah 1 per berapa ini? 2 per M dikali M, ya berarti sisa 2 gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah harusnya sih M ditambah 1 per 2 gitu ya. Tapi apakah ada di soal? Ada, karena 2-nya kan dipisah-pisah semua. Jadinya ini bisa saya tulis M per 2 atau seper 2M ditambah dengan seper 2. Mana yang cocok jawabannya? Yang cocok adalah bagian D ya, seper 2M ditambah seper 2. Oke. Nah, kita lanjut lagi yang nomor 2. Jadi 2 log 3 sama dengan X, berapakah nilai dari 8 log 12? Ya, kurang lebih pengerjaannya sama dengan yang tadi. Kita uraikan jadi log 12 per log 8. Uraikan saja. Log 12 itu berarti kan log 4 kali 3 ya. Log 4 kali 3. Log 8 sendiri berarti log 2 pangkat 3 gitu. Nah, ini nanti pindah ke depan lagi kan. Ya, di sini kita jabarkan dulu. Log 4 itu berarti kan log 4 kali 3 berarti log 4 ditambah log 3 per 3 kali log 2 gitu. Nah, sekarang Pak, 4-nya ini muncul. Harusnya kan tidak boleh, harus ada 2. Ya iya, karena 4 ini
ada, berarti kita ubah ini supaya muncul 2. Berarti berapa dong? Ya, berarti 2 pangkat 2. Jadi log ya, 2 pangkat 2. 2-nya maju ke depan. Jadi log 2 sini. Ditambah log 3 per 3 kali log 2. Nah, sekarang sudah muncul kan 2, 3, 2. Jadi tidak ada nilai selain 2 dan 3 ya. Maka pasang saja berapapun, yang jelas dia harus 2 dan 3. Pasang aja 2 ya supaya mudah ya. Ini saya pasang 2. Ini saya pasang 2. Yang di bawah juga pasang 2. Kenapa bisa begitu ya? Kayak tadi ya, karena semuanya saya bagi log 2. Di atas saya bagi log 2, di bawah juga saya bagi log 2. Akibatnya apa? Tidak mengubah soal karena habis. Kita manipulasi, 2-nya langsung naik ke atas ini. Maka yang terjadi adalah 2 log 2, 2 pangkat berapa sama 2? 1. Berarti 2 kali 1 ya 2. Ditambah 2 log 3, 2 log 3 berapa? X ya. X per 3 dikali dengan 2 log 2 ya 1. Oke, berarti ini sama dengan X tambah 2 per 3, atau 2 tambah X ya, X tambah 2 per 3 ya. Mana yang cocok di sini? X tambah 2 per 3. Ini bisa dikeluarkan jadi 1/3 X tambah 2 gitu. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita coba yang soal selanjutnya. 3 2 log Y dikurang 2 log Y kuadrat tambah 2 log 1/Y. Nah, ingat kita ya, ini sebenarnya sudah cukup mudah ya. Kenapa? Karena sudah ada 2 di sini semua. Ya. Di sini 2, di sini 2, di sini 2, berarti tinggal tinggal kalau sama ya tinggal kali atau bagi, itu pilihannya. Gitu ya. Jadi di sini karena dia kali berarti boleh dong saya kasih naik ke sini. Dia jadi pangkat kan. Kalau dia pangkat bisa pindah ke depan. Nah, kalau dia koefisien 3 berarti bisa saya balikkan ke belakang. Ya, jadi ini bisa saya tuliskan 2 log Y pangkat 3 dong ya. Ya. Ini di atas ya. Ya. 3 bisa maju ke depan jadi ini kan. Jadi ini saya pindahkan posisinya ke belakang sini. Dikurang 2 log Y kuadrat ditambah 2 log 1/Y. Ya, ini karena sudah ini 2 ya, ini 2, ini juga 2, maka ya tinggal dibagi saja ya, 2 log ya, karena dia kurang berarti bagi ya, berarti Y pangkat 3 bagi dengan Y pangkat 2, terus ditambah lagi berarti dikali 1/Y. Y pangkat 3, Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3, Y pangkat 3 bagi Y pangkat 3 berarti 1. Nah, berarti 2 log 1. Nah, sekarang pertanyaannya 2 pangkat berapa sama dengan 1? Pangkat 0. Berarti jawabannya B. Gitu. Ya, saya kira cukup mudah ya, tapi ini basic log yang mesti kalian paham ya. Nah, di sini ada masalah lagi ya. 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B, berarti berapakah 4 log 45? Nah, ini sama kasusnya dengan nomor 1 dan 2 tadi ya. Cuma ini ada 2 ya. Saya kira tidak ada masalah ya, tinggal dijabarkan saja dan tidak keluar dari sini 2, 3 atau 5. Ya, jangan 7 ya. Kita pakainya 2, 3, atau 5. Jadi ini bisa saya tuliskan log 45 per log 4 ya.
Ini bisa saya tuliskan log 9 kali 5 gitu ya, per log 4. Berarti bisa saya tuliskan log 9 ditambah dengan log 5 per log 4 ya, yang ada unsurnya cuma 5 ya. Nah, tapi ini kan bisa dipecah lagi kan, supaya dia muncul 2, 3 atau 5. Jadi tidak boleh 9 atau 4 ya. Ya, supaya dia ada dua unsur 2, 3-nya. Nah, berarti kan log 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya, jadi log 9 itu 3 pangkat 2. Nah, 2-nya bisa maju ke depan. Jadi 2 log 3. Ya. Tambah log 5 per log 4 itu 2 pangkat 2 ya. Ya, berarti log 2 pangkat 2, 2-nya maju ke depan sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ya kita tinggal pasang mau 2, 3 atau 5 di sini. Ya, tapi harus sama semua. Ya, kalau saya mending 2 ya. Tapi nanti ada 3 di sini ya. Kalau tidak akan muncul ya. Kalau gitu 3 aja ya. Pilih ya. Saya pakai 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini. Ya. Semua harus 3 ya. Pilih mana suka, tapi yang paling gampang ya itu 3 sepertinya. Kalau 3 log 3 berarti 1 kali 2 ya 2. Tambah 3 log 5. 3 log 5 berapa? B. Ya. Per berapa ini? 2 log 3. 3 log 2. 3 log 2 di sini kan 2 log 3 ya, tinggal dibalik aja. Kayak tadi ya, soal yang awal-awal tadi. Jadi kalau dia 2 log 3 sama dengan A, berarti kalau dia 3 log 2 berarti 1/A. Berarti 2 kali 1/A. Ya. Atau saya tulis di sini aja. Ya, sama dengan 2 plus B ya, per 2 kali 1/A ya, tuh. Supaya pernya hilang ya saya kali dengan A per A saja ya, saya kali A per A ini ya. Jadi ini bisa saya tuliskan 2A ditambah AB ya, 2 kali A 2A, A kali B AB per 2 gitu. Maka kita bisa keluarkan nilai A nya lagi. A nya keluar di luar ya, A per 2 di dalam sisa. Ini kalau saya keluarkan sisa apa? 2 dan B, berarti 2 plus B atau B plus 2 gitu. B plus 2 ya. Jadi jawabannya adalah B gitu. Yang terakhir, A sama dengan 4 log X dan B 2 log X. Berapakah 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2? Maka A plus B berapa gitu ya. Nah, kalau ini ya bisa saya uraikan dulu ya. Sebenarnya bisa juga kayak konsep yang tadi, cuma agak panjang ya. Nah, kita coba-coba ya. Namanya juga matematika, harus coba-coba. Nah, A sama dengan 4 log X dan B itu sama dengan 2 log X ya. Ini bisa saya tuliskan 4 pangkat X itu sama dengan A. Boleh ya. Konsepnya tadi 4 pangkat berapa sama dengan X. 4 ya, konsepnya tadi
4 pangkat berapa sama dengan X ya. 4 pangkat berapa sama dengan X? Jawabannya adalah A. Berarti tanda tanya ini kita ganti dengan A. Nah, begitupun dengan ini. 2 pangkat berapa sama dengan X? Berarti 2 pangkat B itu sama dengan X gitu. Nah, berarti kan kalau 4 pangkat A itu, nah kita ke konsep yang perpangkatan kembali. Kalau 4 itu kan 2 pangkat 2 kan, berarti 2 pangkat 2 pangkat A. Kalau dia pangkat A berarti dikali A, berarti 2 pangkat 2 A ini. Ternyata sama dengan X. Ini juga 2 pangkat B itu juga sama dengan X. Berarti 2 pangkat 2A sama dengan 2 pangkat B. Berarti 2A itu sebenarnya sama dengan B. Gitu. Berarti tinggal ganti dong di sini ya. Ganti aja kalau begitu. Jadi 4 log B kita ganti B itu sama dengan 2A misalkan kayak gitu ya. Atau A-nya kita ganti seper 2B boleh. Tapi lebih bagusnya supaya tidak ada pecahan ya kita pakai yang ini aja. B itu ganti dengan 2A. Berarti 4 log ya sorry. Jadi 4 log B ganti jadi 2A ya, tambah 2 log A ya nggak usah diganti ya supaya menambah masalah ya. 2 log A gitu. Sama dengan 2. Nah, oke. Nah sekarang 4 log 2A ini, nah tadi ini kan bisa saya ganti jadi 2 pangkat 2 kan ya. Jadi atau kita misalkan kita lupa, jadi kita coba uraikan jadi taruh yang ini kita pindahkan ke atas sini aja. 4 log 2A ya berarti kan sama dengan log 2A per log 4 gitu kan. Log 4 itu kita ganti dengan 2 pangkat 2 ya, 2 nya pindah ke depan sini jadi log 2A per 2 kali log 2 ya. Nah 2 nya bisa pindah ke atas sini kan, jadi seper 2 kali 2 log 2A. Nah ini kan sama dengan rumus yang tadi ya, yang paling atas sini ya, mana kak tadi itu. Nah ini ya, nah ini bisa kayak gini ya, tapi kalau misalkan saya lupa ya diturunkan aja seperti biasa. Jadi ini bisa saya tuliskan jadi seper 2 kali 2 log 2. Tujuannya apa? Supaya dia nanti sama dengan ini. Nah gitu ya, tulis aja seper 2 nanti dulu ya. Jadi seper 2 ya, dikalikan dengan 2 log 2A gitu. Ditambah dengan 2 log A sama dengan 2. Nah ini bisa pindah ke sini kan, jadi 2 log 2A pangkat setengah ditambah 2 log A sama dengan ya, jadi tinggal dikalikan saja ya, berarti 2 log ya, ini 2
pangkat setengah ya. Ingat kemarin ini pangkat setengah, ini juga pangkat setengah, berarti 2 pangkat setengah dikali A pangkat setengah, karena dia tambah berarti kali lagi, kali A pangkat 1 sama dengan, nah supaya sama-sama log ya di sini ya, jadi saya pasang dia 2 log ya, supaya hilang 2 lognya dan tidak mengubah angka 2 di sini, maka dia setara dengan 4 kan gitu. Kenapa? Karena 2 pangkat berapa sama 4, 2. Jadi tidak akan mengubah ruas kanan ini ya. Nah, tujuannya supaya lognya nanti habis. Maka ini bisa kita habiskan, ini juga bisa kita habiskan. Maka yang terjadi apa? 2 pangkat setengah kali A pangkat A, ini bisa dijabarkan ya. Jadi 2 pangkat setengah dikalikan dengan A pangkat 3 per 2 gitu. Nah ini sama dengan 4 ya. Gitu ya. Kita pindahkan dulu ke sini. Sini aja ya. Maka ini yang kita mencarikan nilai A kan. Jadi A pangkat 3 per 2 itu sama dengan 4 dibagi 2 pangkat setengah gitu ya. Nah, oke, kalau gitu ya kita tinggal pangkat 2 aja semua ya. Kalau saya pangkat 2 ini berarti ruas kanannya juga saya pangkat 2. Tujuannya apa? Supaya kalau pangkat dipangkatkan berarti kan 3 dikali, berarti 3 per 2 dikali 2 berarti kan A pangkat 3 sama dengan 4 kuadrat 16. 2 pangkat setengah, setengah kali 2 berarti 2 pangkat 1 ya 2, berarti A pangkat 3 sama dengan 8, berarti A sama dengan akar pangkat 3 dari 8 berarti sama dengan 2. Nah, berarti kalau A sama dengan 2 berarti B sama berapa? Ini tadi kan 2A sama dengan B, berarti 2 kali 2 berarti B sama dengan 4 ya. Pertanyaannya A tambah B berapa ya? Tinggal tambah ini ditambah ini ya, berarti sama dengan 6. Jawabannya B gitu. Ya, oke. Saya kira untuk itu ya, untuk logaritma ya itu saja dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan tingkatkan ke soal OSN yang ada kaitannya dengan logaritma dan ada juga kaitannya dengan perpangkatan, pemfaktoran. Jadi soal olimpiade itu biasanya menggabungkan beberapa materi ya, biasanya seperti materi perpangkatan dan logaritma gitu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih ya, jangan lupa like videonya dan subscribe. Bagi kalian yang mau berlatih olimpiade silahkan nonton ya, atau nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.